Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen terakhir ini kita sudah terhubung dan akan berdiskusi dengan Pak Windu Purnomo ya, yang sudah ada di sambungan Zoom call untuk sore ini. Pak Windu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Ya, malam ya sehat Mas Pak. Herjuno. Nah, bagaimana Alhamdulillah puasanya? sehat. Alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak ya. Baik Eh, Pak, kita bicara masih terkait pandemi. Anda tentu mengikuti bagaimana situasi di India yang saat ini disebut tsunami COVID seperti itu. Kalau kita melihat kondisi di India Pak, dengan segala penyebabnya baik itu abai 3M, perayaan agama, dan juga kerumunan. Apa yang Indonesia bisa pelajari dari apa yang terjadi di India? ya, kita bisa belajar banyak, Mas. Aha, Ya, baik dari India maupun dari Thailand juga ya. Thailand aha, sekarang juga juga lagi gelombang yang ketiga malah ya. Kalau aha. India gelombang kedua. Kedua, Jadi kalau Thailand karena migran, ya migran. migran. Mhm, Kemudian kalau ini India karena tadi yang Mas Herjunus sebutkan, aha. ya. Jadi karena ada kerumunan, karena peristiwa atau aktivitas politik, ya Ya, kampanye, ada pilkada, ha? kemudian keagamaan kan, ya. Aha, Dan kita juga akan menghadapi hal yang sama ini akan ada peristiwa sosial budaya itu ya ya, menjelang Lebaran mhm. ada kemungkinan tradisi mudik meskipun sudah dilarang bahkan hari ini kan sudah dilarang Iya, sejak tanggal hari ini tanggal 22 April, 22 betul, April aha, aha, sampai dengan tanggal 24 Mei ya betul, tetapi namanya manusia ya manusia kita ini ya kadang-kadang mencari celah ya jalan-jalan tikus dan sebagainya. Nah, aha, jadi kita tentu harus waspada. Jadi oke, begini, pemerintah harus selain larangan-larangan ya, harus selalu melakukan komunikasi publik yang baik pada baik, masyarakat ya, sehingga masyarakat ini apa ya mempunyai persepsi risiko yang tinggi. Karena mhm, kalau kita baca ya di medsos misalnya, banyak yang sudah apa ya mencaci maki aha, pemerintah dan sebagainya karena kebijakan melarang mudik dan sebagainya. mudik, Nah aha, ini berarti menunjukkan bahwa persepsi risiko mereka rendah gitu ya. oke, Jadi ini harus disadarkan ya. Dan tapi tentu tetap ya law enforcement harus dijalankan ya. mhm, Jadi kita jangan sampai mengalami seperti India maupun Thailand ya, ya yang luar biasa tinggi itu ya. Jadi India itu 3 kali lipat dari puncak pertama iya, bulan September mhm, ya Thailand hampir 2 kali lipat dari puncak yang terakhir yaitu pada bulan Februari. Nah oke. itu yang jangan sampai kita terjadi seperti itu Mas. Oke, jadi Ya komunikasi publik, law enforcement betul. tadi ya, dan juga persepsi ya, Pak Ya ya, bagaimana betul. masyarakat kita agar memahami bahwa dilarang mudik bukan bukan suatu tadi hal yang merugikan sebenarnya, malah itu menguntungkan untuk kita agar kita tadi Betul. ya keluarga di kampung juga terhindar dari Ya menyelamatkan betul. diri kita dan diri orang lain ya Mhm. orang tua kita dan semuanya Baik, kalau gitu Mas. ya Dan ya Pak Windu, dan kalau jangan gini. ya silakan. Jangan ya. Jadi pemerintah juga jangan membuat atau masih ada kebijakan yang paradoksal ya. Mhm. Misalnya nanti tempat wisata masih dibuka ya tentu tidak sejalan dong dengan Oke, larangan mudik kan. ya. Juga demikian pula tidak perlu ada Tapi pembolehan mudik di wilayah aglomerasi. iya, Ya itu semua betul-betul kita sekarang tahan diri lah ya. oke. Ada contoh di negara lain yang sedemikian ambiar jangan sampai terjadi di negara kita. Ambiar Ya, ya Pak ya, Pak Windu ya, pakai ya. itu katanya ambiar. Tapi Pak, ya, yang Anda sebutkan tadi bahwa peraturan yang paradoks, peraturan yang let's say bipolar seperti itu ya, mudik dilarang, Ya, tapi tempat wisata dibuka. Tapi emang seperti itu Pak. Yang saya dengar juga bahwa untuk Lebaran tempat wisata tetap dibuka. Jadi yang berkunjung pun katanya nih ya untuk ya wisatawan lokal sendiri. Anda melihat peraturan ini harusnya gimana Pak? ya. Jadi maksud Nah, saya pemerintah kan juga contoh ya untuk larangan mudik sekarang ada revisi kan. ya Jadi yang diperketat per tadinya hari ini. tanggal 6 Mei Aha, mulai hari ini. Jadi semua bisa direvisi ya. Jadi baik. kita tahan diri ya. Karena peristiwa mudik ini akan menjadi peristiwa pergerakan yang luar biasa. Jadi di sekitar Lebaran kalau kita tidak hati-hati. Jadi sudahlah ya. Hmm, Tahan diri dulu lah sekarang ini di mana situasi dunia juga belum bagus ya kan. Jadi
Prancis ya, UK bagus sekarang ya, tapi Ya. Prancis, Jerman, Hmm. Belanda juga mengalami hal yang sama ya, Oke. yang juga memburuk. Nah, jadi kita jangan ginilah, maksudnya gini, sudah kita harus berani ya, berani untuk mempunyai sikap yang tegas ya. Oke. Jadi wisata kalau bisa sudahlah Jangan kita dulu. dulu, Aha. jangan dulu Oke. ya, Karena gitu Mas. kalau kita lihat kondisi sekarang di tanah air ya kalau saya bilang cukup bagus, terlalu berlebih. Tapi memang kondisi untuk saat ini harusnya ya yang sudah bisa kita kendalikan ini agak sedikit baik ini harus kita teruskan trennya Pak ya. Dengan law enforcement Betul. tadi dan juga peraturan-peraturan. Jadi Anda menyayangkan ya dengan kata lain bahwa kalau sampai tempat wisata masih tetap buka untuk Lebaran. Ya, Oke. ya, betul. Dan semoga ada Betul, revisi. kan kita tahu ya, Oh, di setiap libur panjang itu kan persoalannya kan ya tempat wisata yang membuat kerumunan sehingga hmm, 2 minggu atau 10 hari sampai 2 minggu kemudian peningkatan kasus terjadi bahkan sampai 2 kali lipat dan sebagainya. Jadi oke. tempat wisata ini betul-betul harus dijaga ini, jangan sampai kita relaksasi lah sementara gitu. Oke. Lalu Pak, kalau kita Oke. bicara pemudik nih ya, kita kembali pemudik. Oke. Dari data yang saya dapat bahwa sebenarnya kalau normalnya Pak Windu ada 73 sampai 83 juta orang mudik kalau keadaan normal biasanya. Tapi karena ini dilarang dan dengan segala peraturan, potensinya masih ada sekitar 13%. Jadi ada sekitar 10 jutaan yang masih kucing-kucingan mudik. Anda melihat kondisi yang tadi, mudik kan memang tadi harusnya tanggal 6 lalu dianulir lagi hari ini per 22. Jadi sebenarnya pelarangan ini sudah tepat ya Pak, karena kalau tidak Ya, dilarang secepat mungkin akan makin banyak yang mudik seperti itu. betul, betul. Aha. Jadi gini, Ah, jadi kebijakan sudah tepat ya. Jadi oke. artinya mulai hari ini kita sudah mulai dilarang mudik itu tepat ya. Tapi kan tetap bahwa ada kemungkinan celah tetap dimanfaatkan ya. Entah itu jalan tikus, entah dengan cara lain ya, kelengahan petugas dan sebagainya. Orang tetap datang sampai ke tempat tujuannya. Nah, jadi inilah peranan PPKM Mikro. Kan sekarang PPKM Mikro diperluas ya dan diperpanjangkan. Ya. Nah, jadi PPKM Mikro ini yang menjadi tumpuan harapan kita. Jadi jangan hanya menjadi nama. Jadi artinya di tingkat RT RW, desa, kelurahan itu ya, betul-betul kalau ada pemudik Pendatang, datang aha, ya, aha. kalaupun tidak tega mengusir kembali ya, tapi langsung lakukan karantina. Harus itu dan didukung oleh pemerintah daerah. Jadi Oke. pemerintah daerah harus menyediakan tempat-tempat karantina mandiri mereka. Tapi tetap biaya tidak boleh ditanggung oleh pemerintah loh ya. Harus ditanggung oleh Pemudik. para pemudik itu Iya, sendiri. karena itu Dan resiko itu yang harus mereka ambil. dilakukan. Iya. Betul, Ah, betul. aha, jadi sebenarnya toolsnya kita untuk saat ini, kalaupun sudah ada yang mudik, ada PPKM Mikro tadi ya Pak ya, diperketat bagaimana Ya, RT dan RW, Pemda setempat memperketat aturan, kalaupun yang sudah kandung mudik, tadi harus karantina dan ditanggung sendiri. tanggung sendiri. Nah, Betul. oke, ini juga jadi perhatian kita bersama bagaimana masyarakat ya tadi kalau mudik ya silakan dengan resikonya tadi. Lalu Pak Windu, terkait dengan varian baru nih, kita tahu di India mereka punya varian baru internal yang disebutkan tadi gejalanya sesak napas seperti itu. Kalau Anda melihat di tanah air, bagaimana perkembangan atau laporan seperti apa terkait varian baru di tanah air yang Pak Windu bisa Ya, bagi? betul kan Hmm, sudah ada laporan ya bahwa varian baru B117 sudah masuk. oke. Sudah ada ditemukan di 10 di 10 daerah Ya. ya. Kemudian ada satu yang merupakan hasil mutasi dari varian yang sebetulnya bukan dari B117 tapi dari Afrika Selatan itu sebetulnya, yaitu yang dari B351 yaitu yang E484K itu. Ya. Itu yang lebih berbahaya lagi. Kalau B117 itu hanya lebih menular, tetapi kan yang E484K Afrika ini Selatan, yang dari Afrika Selatan dan juga Brasil tuh, ya, dan itu sudah ditemukan di Indonesia, itu lebih menular dan lebih mematikan. Tetapi kalau persoalan cara mencegahnya kan sama, tidak berbeda. ya. Makanya karena itu protokol kesehatan ya, kemudian perjalanan dan sebagainya itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi jangan lagi ada relaksasi sementara untuk perjalanan dan sebagainya ya. Karena itu kalau kita lengah
maka varian-varian lebih berbahaya ini akan segera merebak. Dan India itu salah satu penyebabnya, selain tadi yang aktivitas dan lain-lain, itu juga akan ada varian baru. Oke. Itu yang jangan sampai terjadi di Indonesia. Baik. Baiklah, oke Pak Windu, ini terakhir Pak Windu, closing statement saja. Anda melihat bagaimana kalau tadi langkah sudah ada peraturan mudik, PPKM mikro, lalu juga tracing dan tracking. Nah kalau terkait mungkin vaksinasi, Anda melihat bagaimana jalannya vaksinasi di tanah air? Ini ya, vaksinasi kita kan ya relatif lamban ya, karena memang ya persoalannya kan kita memang belum memproduksi sendiri. Ya, karena India juga ada saja embargo. yang vaksinasinya cepat, ya, yang cepat karena mereka produsen, ya. Itu aja ini kan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Apalagi kita yang lamban karena memang kita tidak produksi sendiri, karena kita tergantung dari impor, ya. Betul. Jadi makanya jangan menggantungkan diri pada vaksinasi sementara ini gitu. Jadi tetap protokol kesehatan, ya, kemudian kebijakan yang tepat yang tidak berlawanan dengan tidak kontradiktif dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan itu yang betul-betul harus dilakukan dengan tegas. Itu aja ya. Jadi vaksinasi nanti ya, ini karena sekali lagi kita masih yang vaksinasi sudah 2 dosis itu belum sampai 6 juta orang Mas ya, sampai hari ini gitu. Jadi artinya ini kita belum terlindung kalau dari vaksinasi. Gitu. Karena targetnya 70% penduduk ya Pak, itu masih long way to go ya Pak Windu ya. Betul. Baik, Pak Windu, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama Mas ya, sehat-sehat selalu dan juga selamat berpuasa. Terima kasih Pak Windu. Ya. Salam sehat. Amin. Demikianlah Indonesia Bicara untuk hari ini. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.